Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Ananda sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang diferensiasi sosial. Apa itu diferensiasi sosial? Diferensiasi pengertiannya adalah pembedaan masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial secara horizontal. Wujud dari diferensiasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu, namun tidak secara hierarkis. Diferensi sosial menunjukkan kemajemukan dan heterogenitas sosial masyarakat. Hal tersebut menyangkut ras, etnis, klan, agama, pekerjaan, jenis kelamin, dan lain-lain. Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, Anda diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian diferensiasi sosial. 2. Jenis-jenis diferensiasi sosial. 3. Menguraikan ciri-ciri yang mendasari diferensiasi sosial. 4. Membedakan jelas diferensi dengan stratifikasi. 5. Menyebutkan bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Diferensiasi adalah klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan yang biasanya sama. Pengertian sama di sini menunjukkan pada penggolongan atau klasifikasi masyarakat secara horizontal, mendatar, atau sejajar. Asumsinya adalah tidak ada golongan dari pembagian tersebut yang lebih tinggi daripada golongan lainnya. Jenis-jenis diferensiasi sosial. Dilihat dari jenis diferensiasi sosial terdiri dari 1. Diferensiasi tingkatan. 2. Diferensiasi fungsional. 3. Diferensiasi adat. Diferensiasi tingkatan muncul karena adanya ketimpangan distribusi barang atau sesuatu yang dibutuhkan. Namun jumlahnya sangat terbatas. Contoh, minyak tanah menjadi barang yang tidak semua orang dapat memilikinya. Hal ini menyebabkan perbedaan-perbedaan yang diakibatkan oleh kemampuan individu untuk memilikinya. Demikian juga dengan kepemilikan logam mulia seperti emas. Hanya orang-orang yang secara ekonomi berada pada posisi di ataslah yang dapat memperolehnya dengan cara membeli. Diferensiasi fungsional. Diferensiasi yang muncul karena setiap orang melakukan pekerjaan yang berbeda. Hal ini menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan kita. Dengan pekerjaan yang saling berbeda, maka manusia lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak ada profesi yang paling penting dan tidak ada profesi yang tidak penting. Semua memberi sumbangan masing-masing sesuai kemampuan dan keilmuannya. Di antara profesi yang berbeda dapat saling melengkapi dan menciptakan keharmonisan. Sebab setiap individu pasti memerlukan keterampilan dari orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Diferensiasi adat. Diferensiasi ini muncul karena adanya aturan berperilaku yang berbeda menurut situasi tertentu. Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi yang berbeda-beda.
Dalam hal menyajikan makanan, misalnya ada yang dengan cara dihidangkan di atas meja lengkap dengan peralatannya. Tetapi ada juga yang dihidangkan di atas tikar dengan duduk bersila. Bagaimana tradisi yang ada di daerah kalian? Mungkin saja ada perbedaan satu dengan tempat yang lain, tetapi itu merupakan keberagaman yang memperkaya budaya luhur bangsa Indonesia. Diferensiasi sosial ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. Ciri fisik. Diferensiasi ini terjadi karena perbedaan ciri-ciri tertentu, misalnya warna kulit, bentuk mata, rambut, hidung, muka, dan sebagainya. Ciri sosial. Diferensi sosial ini muncul karena perbedaan pekerjaan yang menimbulkan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat berbeda. Termasuk di dalam kategori ini adalah perbedaan peranan, prestis, dan kekuasaan. Contohnya, pola perilaku seorang perawat akan berbeda dengan karyawan kantor. Ciri budaya. Diferensiasi budaya berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat, menyangkut nilai-nilai dianutnya, seperti religi atau kepercayaan, sistem kekeluargaan, keuletan, dan ketangguhan. Hasil dari nilai-nilai yang dianut suatu masyarakat dapat kita lihat dari bahasa, kesenian, arsitektur, pakaian adat, agama, dan sebagainya. Bagaimana Anda paham? Bila Anda masih sulit memahami, bacalah sekali lagi atau tanyakan pada guru Anda. Baik, kalau sudah memahaminya, marilah kita lanjutkan belajarnya. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Indonesia memiliki diferensiasi suku bangsa atau etnis. Salah satu etnis di Indonesia adalah suku Nagada yang berasal dari Kepulauan Nusa Tenggara. Diferensiasi ras. Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Diferensiasi ras berarti pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri-ciri fisiknya, bukan budayanya. Secara garis besar, manusia dibagi ke dalam ras-ras sebagai berikut. Mongoloid dengan ciri-ciri kulit sawo matang, rambut lurus, bulu badan sedikit, mata sipit, terutama Asia Mongoloid. Ras Mongoloid dibagi menjadi dua, yaitu Mongoloid Asia dan Indian. Mongoloid Asia terdiri dari subras Tionghoa, terdiri dari Jepang, Taiwan, Vietnam, dan subras Melayu. Subras Melayu terdiri dari Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Mongoloid Indian terdiri dari orang-orang Indian di Amerika. Kaukasoid memiliki ciri-ciri hidung mancung, kulit putih, rambut pirang, sampai coklat kehitam-hitaman, dan kelopak mata lurus. Ras ini terdiri dari subras Nordik, Alpin, Mediteran, Armenoid, dan India. Yang terakhir Negroid dengan ciri fisik rambut keriting, kulit hitam, bibir tebal, dan kelopak mata lurus. Ras ini dibagi menjadi subras Negrito, Nilits, Negrorimba, Negro Oceanis, dan Hottentot Boyesman.
Apa yang dimaksud dengan suku bangsa atau etnis? Menurut Hasan Sadili, suku bangsa atau etnis adalah segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis. Diferensi suku bangsa merupakan penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang sama seperti ras. Namun suku bangsa memiliki ciri-ciri yang mendasari, yaitu adanya kesamaan budaya. Suku bangsa memiliki kesamaan sebagai berikut. 1. Ciri fisik. 2. Kesenian. 3. Bahasa daerah. 4. Adat istiadat. Suku bangsa yang ada di Indonesia antara lain di Pulau Sumatera, ada Aceh, Batak, Minangkabau, Bengkulu, Jambi, Palembang, Melayu, dan sebagainya. Di Pulau Jawa ada Sunda, Jawa, Tengger, dan sebagainya. Di Pulau Kalimantan ada Dayak, Banjar, dan sebagainya. Sulawesi ada Bugis, Makassar, Toraja, Minahasa, Toli-Toli, Bolang, Mangandau, Gorontalo, dan sebagainya. Nusa Tenggara ada Bali, Bima, Lombok, Flores, Timor, Rote, dan sebagainya. Di Maluku ada Ternate, Tidore, Dani, Asmat, dan sebagaimana. Bagaimana dengan Anda? Termasuk suku bangsa yang mana? Apapun suku bangsa Anda tidak masalah. Yang penting kita semua adalah warga negara Indonesia yang baik. Perbedaan kita hanya perbedaan fisik semata. Masih ingat bahwa perbedaan itu indah. Diferensiasi klan. Klan sering juga disebut kerabat luas atau keluarga besar. Klan merupakan kesatuan keturunan, kesatuan kepercayaan, dan kesatuan adat. Klan adalah sistem sosial yang berdasarkan ikatan darah atau keturunan yang sama umumnya terjadi pada masyarakat unilateral, baik melalui garis ayah atau patrilineal maupun garis ibu atau matrilineal. Klan atas dasar garis keturunan ibu atau matrilineal antara lain terdapat pada masyarakat Minangkabau. Klan disebut suku yang merupakan gabungan dari kampuang-kampuang. Nama-nama klan di Minangkabau antara lain Koto, Piliang, Caniago, Sikumbang, Melayu, Solo, Dalimo, Kampai, dan sebagainya. Masyarakat di Flores yaitu suku Ngada juga menggunakan sistem matrilineal. Klan atas dasar garis keturunan ayah disebut patrilineal, antara lain terdapat pada masyarakat Batak dengan sebutan marga. Marga Batak Karo seperti Ginting, Sembiring, Singarimbun, Barus, Tambun, Paranginangin. Marga Batak Toba seperti Nababan, Simatupang, Siregar. Marga Batak Mandailing seperti Harabat, Rangkuti, Nasution, Batubara, Daule. Masyarakat Minahasa klannya disebut fam antara lain Mandagi, Lasut, Tombokan, Pangkaregu, Paat, Supit. Sedangkan masyarakat Ambon antara lain Patinasani,
Latu Konsia, Lotul, Manuhutu, Guslau. Masyarakat Flores antara lain Fernandes, Wangge, Da Costa, Laimina, Kleden, De Rosari, Pairea. Diferensi agama merupakan kelompokan masyarakat berdasarkan agama atau kepercayaannya. Komponen-komponen agama, emosi agama, yaitu suatu sikap yang tidak rasional yang mampu menggetarkan jiwa. Misalnya, sikap takut bercampur percaya. Sistem keyakinan terwujud dalam bentuk pikiran, gagasan manusia, seperti keyakinan akan sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, kosmologi, masa akhirat, cincin sakti, roh nenek moyang, dewa-dewa, dan sebagainya. Upacara keagamaan yang berupa bentuk ibadah kepada Tuhan, dewa-dewa, dan roh nenek moyang. Tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, wihara, kuil, kelenteng. Umat, yakni anggota salah satu agama yang merupakan kesatuan sosial. Di Indonesia kita mengenal agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di samping itu ada pula aneka kepercayaan lain seperti Kaharingan, Parmalin, Kejawen, dan lain-lain. Diferensiasi profesi pekerjaan. Profesi atau pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebagai sumber penghasilan atau mata pencaharian. Diferensi profesi merupakan pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaannya atau profesinya. Profesi biasanya berkaitan dengan suatu keterampilan khusus, misalnya profesi guru memerlukan keterampilan khusus seperti pandai berbicara, suka membimbing, sabar, dan sebagainya. Berdasarkan perbedaan profesi, kita mengenal kelompok masyarakat berprofesi seperti dokter, guru, pedagang, buruh, pegawai negeri, tentara, polisi, dan sebagainya. Perbedaan profesi biasanya juga akan berpengaruh pada perilaku sosialnya. Contohnya, perilaku seorang guru akan berbeda dengan seorang dokter ketika keduanya melaksanakan pekerjaannya. Diferensiasi jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan kategori dalam masyarakat yang didasarkan pada perbedaan seks atau jenis kelamin. Perbedaan biologis ini dapat kita lihat dari struktur organ reproduksi, bentuk tubuh, suara, dan sebagainya. Atas dasar itu terdapat kelompok masyarakat laki-laki atau pria dan kelompok perempuan atau wanita. Contoh, pilot adalah pekerjaan yang dahulu umumnya dilakukan oleh pria. Akan tetapi saat ini terbuka bagi perempuan. Tugas individu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan jelas dan benar. Demikianlah presentasi dari kami. Sekian, terima kasih.